Tapi lewat hal-hal seperti begini, saya mau bilang bahwa sukses itu adalah satu pencapaian yang berguna dan berpengaruh untuk tanah Papua, khususnya anak-anak sekarang. Kenapa akhir-akhir ini saya orang yang paling keras menolak lagu diss track dalam bentuk apapun dilakukan di Papua, karena efeknya tidak bagus. Ayo, welcome back di Hip Hop Hore with your boy Tutututuan 13. And wow. Jadi gak enak ya wow. Gini lah kalau spontan tuh gini nih. Nih gue berasa nggak bisa berhenti lagi nih ketawa nih. Anyway, yo. kita datang. Kita sekarang balik di segmen Walk The Talk. Wah, keren banget tuh. Kita akan membahas tentang orang-orang yang gak cuma ngomong. Iya, dan gak cuma ngomong tapi mereka punya sesuatu. Yes. Yang dijalankan ya. Yang dijalankan. Ya. Maksudnya selama ini kita juga selalu mengundang teman-teman yang punya lagu. Tapi ini agak sedikit berbedanya itu adalah mereka mungkin punya menginisiasi sebuah program, ya kan? Atau sebuah penggalangan dana. Atau apapun itu, makanya namanya Walk the Talk. Yang nggak cuma berhenti dibikin lagu atau musik doang ya, tapi ngelakuin lebih dari apa yang ada di lagu itu tersebut, teman-teman. Betul. Dan sudah hadir bersama kita berdua ada Epo the Fenomeno. Epo, apa kabar, men? Apa kabar, men? Puji Tuhan, baik, Pak. Baik. Sehat. Dia emang salah satu orang hip hop yang paling kelewat sopan kok. Iya. Gue tapi gue masih nggak bisa lupa pada saat gue pertama kali ngobrol sama Epo itu waktu itu ngomongin Pinang ya. Pinang ya. Pinang. Wah, itu tapi berasa hangatnya tuh berasa, tau nggak kalau ngobrol sama Epo tuh selalu tuh. Bener. Wah, gimana kabar Epo? Gituan baik. Lagi sibuk apa aja sekarang? Paling di sini kemarin baru bikin gigs virtual juga sama beberapa teman-teman di Jayapura, namanya Tangata Millennial Show. Tuh pun selain itu bantu bapak-bapak kepolisian juga. Usaha melawan demi keselamatan, patuhi himbauan, kota nago aman. Saya rasa jelas jadi jangko melawan. Oh iya, kita lihat juga tuh. Ya betul. Kayaknya di masa pandemi ini makin produktif ya Epo ya. Makin ngegas. Bener, gasnya banget. Dan itu awalnya tuh dari yang bikin yang bersama bapak-bapak polisi kan. Bikin video yang berupa menyadarkan orang-orang untuk aware akan corona, pakai masker segala macam, ya kan? Nah, itu gimana tuh ceritanya, Po? Kok bisa seperti itu tuh, Po? Kenapa bisa lu yang kepilih? Jadi sebenarnya beliau itu keluarga juga, adiknya bapak saya, Pak Kapolresta. Terus kebetulan memang beliau juga suka dengar lagu-lagu yang modern, khususnya hip hop, R&B suka. Nah, jadi pas malam itu sebelum diajak, saya bikin satu konten ya kayak ngobrol-ngobrol pandemi juga. Terus akhirnya share ke nomor WhatsAppnya beliau lihat terus tanya, kenapa tidak menyanyi tentang untuk himbauan ke masyarakat. Terus saya bilang, bagaimana kalau selaku instansi yang resmi seperti kepolisian kita nyanyi bareng. Saya ajak balik. Terus bapaknya mau, ya sudah, langsung kita coba buat satu lagu lah di awal. Tadinya bukan mau buat lagu sih, mau buat cuman video kayak komedi.
ajak teman-teman yang lain, akhirnya jadinya lagu sama musik video juga sekalian. Oke. Tapi ngena banget ya. Iya. Maksudnya musik itu kan salah satu platform untuk gampang banget mengajak seseorang untuk sadar akan sesuatu hal, untuk suatu Betul, isu ya. betul, Dan betul. kayaknya lo berhasil banget melakukan itu, men. Cakep banget. Dan yang paling penting Po, ini biasanya gitu kalau rapper bekerja sama dengan satu instansi dalam hal apapun, instansi apapun, biasanya katro. Oke. Ini maaf nih, tapi lu keren. Dari videonya keren, musiknya keren, gak cheesy menurut gue. Iya, Pesannya nyampe. Mbak polisinya juga nge-rap lagi ya. Itu dia, gue kaget. Mantap. Ini Sebenarnya sih konteks kenapa saya mau gabung kerja sama kepolisian, terus mendorong musik hip hop di Papua, khususnya di Jayapura tuh ke instansi, karena ini nih hip hop yang selama ini terdistract di Papua, yang dianggap kalau kita main hip hop berarti masa depan tidak jelas. Nah, ini himbauan yang paling ditangkap masyarakat seluruh Papua, khususnya di barisan milenial ini, yang paling dicerna adalah satu himbauan yang diantar pakai musik hip hop, musik rap. Keren Epo. Ketika orang dari instansi melakukan itu, secara masyarakat luas akan melihat bahwa ini satu hal yang positif dan sangat tidak mengganggu anak-anak kalian ketika besok mau jadi rapper. setuju. Keren. Cara yang sangat keren banget ya untuk masuk ya gitu. Keren lu, Po. Mantap. Visioner lu men, asli. Itu baru satu. Ini sekarang Epo juga punya program itu reporter ya. Microphone check 1 2. Rapper reporter on mic. Dax Andika. Kenapa Andika? Andika nih nama asli atau Reporter. Nah, ceritain dari situ lo punya reporter. Apa tuh reporter nih, Epo? Reporter itu kepanjangan dari singkatan dari rapper reporter. Itu sebenarnya platform buat media untuk teman-teman, karena selama di Jakarta cukup banyak pelajar lihat yang kayak media-media gerakan buat nampung untuk teman-teman. Hip hop itu bukan hanya bisa berkarya, tapi kalau mereka beraspirasi lebih baik mengurangi satu caption yang lebih banyak di sosial media, tapi ini nih ada platform seperti podcast atau tempat untuk kita bicara, sharing langsung aja. Dan mungkin dengan cara saya sudah berteman banyak juga sama rapper-rapper di luar Papua, mungkin dengan seperti ini ada suara-suara teman-teman hip hop di Papua yang bisa didengar lebih ke kawan-kawan seluruh Indonesia. Amin. Dari karyanya ya? mereka, terus apa pandangan mereka sebagai seorang hip hopper di Papua seperti itu. Keren. Reporter. Wah. Tapi memang tugas rapper seharusnya sebagai reporter ya, memberitahukan, menginformasikan, ya, deliver the message. Yoi. Gitu. Jadi pas banget nih programnya menurut gue. Dan mudah-mudahan ngasih impact positif juga ke teman-teman di Papua khususnya. Tapi yang punya ide bikin reporter ini lu awalnya atau ada teman-teman lain yang kasih ide jadinya bikin barang-barang atau gimana Po? Kalau saya pribadi sih lebih banyak dan selama ini lebih banyak berpikir sendiri ketimbang mengajak banyak pikiran orang lain. Tuh kadang-kadang menurut saya kalau kita banyak berkelompok terus merencanakan sesuatu itu eksekusi nol. Jadi mendingan saya pikir sendiri, saya kerja sendiri. Oke. Statement itu ya. Ya soalnya mungkin karena kebanyakan kepala gitu kan. Benar. Banyak ide bagus, ada bagusnya tapi kadang-kadang eksekusinya susah ya. Di Papua itu kebanyakan kumpul, kebanyakan komunitas, kebanyakan rencana yang jadi kosong. Ya. Karena mungkin idenya bagus-bagus, pemikir semua, tapi yang untuk eksekutornya nggak banyak. Mungkin seperti itu. Nah, Epo ini selain pemikir mungkin juga eksekutor juga gitu. Sekalian aja dijalanin. Yang penting programnya dia menyatukan banyak orang. Begitu ya, Epo ya. Keren. Di awal Maret nih sebelum pandemi ini terjadi, kita juga lihat di YouTube lu sempat bikin Jayapura Baribut juga ya. Itu kayak battle rap gitu ya, Po ya? Jayapura Baribut.
Itu sebenarnya gigs umum buat teman-teman hip hop juga. Sebenarnya itu sudah mulai dari 2016. Oke. Melanjutkan apa yang ditinggalkan dari kakak-kakak senior kita hip hop khususnya di Jayapura, dari kakak-kakak dance, terus kakak-kakak yang nge-rap juga dulu. Nah dulu tuh kalau sekitar tahun 2006 sampai 2007 karena pengaruh Bang Igor juga datang ke sini, jadi gigs di jalanan itu pakai hip hop pasongan juga, khususnya di Jayapura. Nice. Pakai hip hop pasongan, akhirnya transisi, terus dibuatlah para hip hop. Para hip hop itu, para itu tempat duduk untuk orang Papua secara tradisional. Tapi cuman jalan beberapa saat, terus pencetusnya meninggal. Itu almarhum Dian Kistaris namanya, salah satu senior rapper juga di Papua. Terus akhirnya dari situ vakum, tidak ada gigs, dan saya pulang dari Semarang, terinspirasi dari Semarang Berisik, saya buatlah Jayapura Baribut. Karena waktu di Semarang juga banyak belajar karena gabung juga di teman-teman namanya Kumis, komunitas musik Semarang, dan coba bawa pulang untuk buat sesuatu di Jayapura. Oke. Nah, Jayapura Baribut. Keren ya dia. betul. Nah, berarti lo udah melewatin untuk Jayapura Baribut ini udah melewatin beberapa generasi ya. Jadi kan lo berusaha untuk Lanjutkan legacy. melanjutkan legacy gitu. Nah, perbedaannya apa Po dari pada saat awal-awal tuh mulai ya, namanya apa? Namanya bukan Jayapura Baribut kan ya dulu ya. Cuman di era-era senior lo itu, kakak-kakak senior dance dan juga rapper, perbedaannya apa dulu dan sekarang saat lo bikin event ini? Nah ini kenapa sampai dinamakan Jayapura Baribut? Dulu itu satu pandangan dari orang-orang tua, terus masyarakat awam yang belum tahu apa itu musik rap dan belum terbiasa dengar musik rap, mereka sering tegur kita dengan kata stop nyanyi yang baribut, musik baribut kayak gitu. Stop nyanyi lagu bicara-bicara kayak gitu. Jadi, dan itu datang juga dari orang tua saya, khususnya bapak. Kita kalau ngumpul-ngumpul kan belajar recording di ruang tamu, terus orang tua lewat, ini sini kayak gimana, orang tua juga sedikitnya pernah sini juga, pernah nyanyi juga, ini lagu kayak gimana, jangan bikin ribut, bahasanya kayak gitu. Dan akhirnya saya coba bikin namanya Jayapura Baribut. Dan perbedaannya dari dulu sampai sekarang, nah itu waktu itu transisi penyesuaian orang-orang di sini untuk mendengarkan lagu rap yang secara benar-benar culture hip hop itu sendiri memang sulit masuk sih, karena di Papua itu reggae yang kuat. Reggae. Buat reggae. Jadi pertama anak-anak hip hop di sini mendorong bagaimana kolaps hip hop reggae. Nah itu berhasil masuk, berhasil berkembang, akhirnya sekarang scene paling kuat untuk di Papua bisa. Jadi kalau kita gelar kayak Jayapura Baribut di pinggir jalan, itu sudah pasti jalanan macet, macet. Keren. Asik banget. Kadang yang masih sekolahan juga, terus udah bisa nyanyi, udah punya lagu sendiri, itu sampai orang tuanya mereka datang buat dokumentasi. Wah ini anak saya nyanyi sini, terus pulang. Wow. Keren. Jadi impactnya kalau bisa dibilang lo berhasil menggerakkan orang-orang tua itu jadi berpikir positif ya, nggak cuman bikin ribut aja, tapi juga percaya gitu bahwa anaknya bisa jadi sesuatu dengan mulai rap gitu ya. Iya betul, karena kan sebenarnya pernah cerita kelamnya di Jayapura sendiri tuh ada kerusuhan kan karena lagu rap. Nah itu karena lagu diss track. Oke. Makanya kenapa akhir-akhir ini saya orang yang paling keras menolak lagu diss track dalam bentuk apapun dilakukan di Papua, karena impactnya tidak bagus. Anak-anak sekarang pegang YouTube, terus kedua kita pernah punya cerita yang benar-benar itu bukan main-main, itu sampai perang suku karena lagu diss. Makanya kita sebagai penggerak-penggerak yang ada di
Papua khususnya Jayapura paling menolak anak-anak yang masih bergerak dalam lagu-lagu diss track yang frontal dan segala macam. Sangat-sangat bahaya sih, riskan menurut saya di Papua. Karena itu sampai perang suku, dan itu 2010 benar-benar terjadi. Aduh, jangan sampai terulang lagi ya. Ya, okay. Epo coba ngebalikin apa trauma yang dapat masyarakat karena hip hop lewat sesuatu yang positif justru ya. Betul. Nah, pergerakan yang lu bikin ya, Po ya. Lu pengen mengedukasi ulang lagi bahwa hip hop tuh ternyata nggak kayak gitu ya. Karena kan stigma yang tertanam, kalau anaknya mereka jadi anak hip hop, sudah pasti kuliahnya sudah pasti sekolahnya gagal, sudah pasti tidak bisa dapat kerja. Ya benar, saya salah satu orang yang gagal kuliah, tapi menurut saya hip hop tidak pernah buat orang gagal, tapi bagaimana orang itu yang mensukseskan dirinya lewat hip hop. Mantap, statementnya ya. Wow. Pasti nih di segmen ini emang nih. Iya, pas banget. Walk the talk ya kan. Walk the talk. Gitu, udah ngerasain sendiri dan melakukannya gitu, mengedukasi gitu. Nah, selain Jayapura Baribut, lo juga punya Tanggatas Millennial Show. Itu apa tuh, Po? Itu apa lagi tuh, Po? Tangata Millennial Show itu kita collab. Jadi kita dari sebelumnya saya pakai nama Kejorep, tapi diganti nama jadi Room Fararur. Room Fararur itu rumah produksi buat teman-teman yang mau gabung, buat percaya bahwa hip hop itu bukan cuma hobi, hip hop itu bisa jadi pekerjaan. Welcome, saya kumpul beberapa teman-teman yang sekarang sudah lagi kumpul, kita namakan Room Fararur. Itu diambil dari bahasa Biak, artinya room adalah rumah, adalah kerja, jadi rumah kerja. Jadi kita kumpul di satu rumah untuk pekerjaannya adalah menjadi seorang hip hopper. Terus kita diajak untuk bergabung di salah satu institusi namanya Tangata. Tangata itu tempat kursus bahasa Inggris khusus teman-teman yang ada di Papua. Siapa saja bisa datang. Itu dibangun oleh anak Papua sendiri. Ada salah satu kakak kita di sini yang sekarang lagi kerja di New Zealand. Tangata itu satu filosofi diambil dari Selandia Baru, dicocokkan dengan kita di Papua. Jadi dibuatlah satu sekolah namanya Tangata Language House. Jadi kemarin Tangata Millennial Show itu buat kita bikin satu vlog dan musik, dimana belajar tentang budaya Papua dan New Zealand, dan juga ada musisi-musisi milenial yang tergabung di dalam, sekaligus mengedukasi bahwa ini ada tempat belajar bahasa dan siapapun bisa datang untuk belajar. Menarik. Tepuk tangan sekali lagi buat Gue cuma punya satu pertanyaan sih ini. Dari 3, lo udah banyak, dari tadi barusan itu kita udah ngomongin ada lo punya 3 program. Apa sih yang pingin lo dapetin? Apakah uang atau apa, Po, dari semua ini gitu? Kalau uang sih, kalau kita mau berpikir tentang pendapatan sebenarnya tidak pernah besar-besar sekali kalau saya. Cuman menurut saya jadi begini, Kaks, kalau di Papua itu doktrin pertama yang paling besar adalah kata sukses itu adalah seseorang bisa jadi pegawai negeri sipil dan seseorang itu harus sarjana. Itu sukses menurut doktrin yang selama ini kita lihat di sekitar. Tapi lewat hal-hal seperti begini, saya mau bilang bahwa sukses itu adalah satu pencapaian yang berguna dan berpengaruh untuk tanah Papua, khususnya anak-anak sekarang. Bagaimana kita tidak menjadi orang hebat, tidak menjadi orang yang kaya, tapi bagaimana kita jadi pengaruh lah dan setiap jenis pekerjaan yang paling kecil termasuk menjadi seorang rapper itu pekerjaan. Dan kalau kita sukses di hip hop kan, itulah suksesan sebenarnya seperti itu. Jadi mengajak teman-teman di sini lebih membuka mata lebih lebar. Wow. Push up. Enggak, soalnya gini, Po. Maksud gue kalau kita ngomongin hip hop yang mana kental dengan unsur kompetisinya, kompetitif sekali. Sebenarnya lu bisa aja nggak mikirin orang lain.
Lu bikin karya buat lu sendiri yang sekeren mungkin, sebanyak mungkin, gak usah peduli yang lain. Pokoknya gue mau jadi nomor 1 deh, khususnya di Papua atau di Indonesia. Sebenarnya lu bisa banget ngelakuin itu, tapi enggak. Lu menyingkirkan semua ego lu. Lu bikin program-program kayak gini yang mana menurut gue impactnya sungguh sangat luar biasa. Terutama buat adik-adik di Papua nantinya lebih mengenal hip hop, jadi lebih image yang baik. Lu gokil sih men. Lu walk the talk kalau buat gue. Lu ngelakuin apa yang orang-orang egonya ngalangin untuk ngelakuin ya. Betul. So once again, standing ovation sih gue. Epo gokil. Wow. Oke. Karena menurut saya 11 tahun di hip hop terus tidak jadi apa-apa itu, tidak jadi apa-apa maksudnya tidak berpengaruh untuk banyak orang. Menurut saya itulah kegagalan. Wah, oke. Seneng banget emang ngobrol sama dia. Iya, seneng nih gue kalau tamunya begini nih. Iya. Jadi pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin baru mau bikin movement tuh dari lo apa nih, Po? Sebenarnya jangan takut sih, jangan pernah takut karena kebanyakan yang kita lihat selama ini ada movement, ada kritik. Ada movement, ada kritik. Tapi menurut saya kalau memang tujuannya untuk scene, maju saja. Kalau orang Papua bilang tunggu saja, nanti urusan dari belakang. Maju aja. Soal kritik itu urusan belakang. Maju aja. Mantap nih, gokil. berisik banget ya episode kali ini. Asli. Terima kasih banget segala macam nilai positif yang lu kasih hari ini. Mudah-mudahan lu tetap sehat biar bisa terus bergerak, bisa terus bikin program-program buat teman-teman di Papua. Sehat juga. Yoi. Teman-teman juga jangan lupa kalau mau nonton Epo nanti Epo akan perform di Flav ya. Ya, betul. Tanggal berapa, Po? Tanggal berapa, Po? Coba dong ajak teman-teman untuk nonton lo di Flav. Tanggal berapa? Teman-teman Papua dan Indonesia Timur dan seluruh Indonesia, kita harus sama-sama ada di Flav Virtual Festival. Karena ini ada 40 artis hip hop R&B soul yang pastinya akan bersatu dalam satu movement. Keren. Terima kasih. Dan Epo tanggal 16 ya, Mas. Epo tanggal 16 akan perform. Tanggal 16 ya. Oke. Epo, terima kasih banyak Epo, sehat selalu men. Sehat semua buat Bang Upi, kayak dan semuanya. Sampai bertemu di Jakarta. Sampai bertemu di Jakarta Epo. Alright. Thank you. Thank you. Dan juga thank you banget buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini Walk the Talk. Walk the Talk. Wah, gokil ya. Gokil banget. Epo, Walk the Talk kan nih? Ya. Epo Walk the Talk teman-teman. Epo Walk the Talk man. So kalau lo masih pengen tahu siapa aja orang-orang behind the Walk the Talk, nonton terus Hip Hopore, jangan lupa subscribe ya. Dan kita bakal balik lagi dengan orang-orang yang rapper-rapper yang inspirational menurut gua. Yes. Alright, so gue Yako. Gua Tuan 13. Signing off. Peace.